Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surawal dengan NIM 212116 dari kelas 6 TDLN E. Sini saya akan menjelaskan convolutional neural network. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mendownload datasetnya di website kaggle.com. Caranya, cari datasetnya yang ingin di-download, kemudian pilih titik 3 yang ada di sini, kemudian copy API comment. Setelah itu kita paste di sini. Kemudian datasetnya akan terdownload. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengekstrak semua isi file zip yang terletak di path content brain tumor classification mri.zip ke dalam direktori my drive brain tumor. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengimport library, di mana library pertama yaitu keras, yang merupakan library untuk membangun dan melatih model di deep learning. Kemudian library yang kedua adalah mengimport kelas sequential dari library keras yang digunakan untuk membuat model sequential, yaitu model yang linear dengan satu lapisan per langkah. Kemudian library yang ketiga adalah mengimport berbagai jenis lapisan yang digunakan dalam neural network. Yang pertama adalah dua dimensi, lapisan konvolusi untuk ekstraksi fitur dari gambar. Kemudian flatten itu adalah lapisan untuk mengubah data dari dimensi multidimensi menjadi satu dimensi. Dense ini adalah lapisan neural network biasa. Kemudian max pooling 2D, lapisan pooling untuk mengurangi dimensi data. Kemudian dropout itu adalah lapisan untuk mengurangi overfitting dengan mengabaikan beberapa neuron selama pelatihan. Kemudian library accuracy score dari library scikit-learn yang digunakan untuk menghitung akurasi dari model. Kemudian library numpy ini untuk memanipulasi array dan operasi matematika. Kemudian library widget, kemudian import IO ini untuk menangani operasi input-output seperti bekerja dengan file dalam bentuk biner. Kemudian library OS, yaitu library ini menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti membaca dan menulis file dalam direktori. Kemudian library fill ini digunakan untuk membuka, memanipulasi, dan menyimpan file gambar. Kemudian import tqdm ini untuk menampilkan progress bar dalam loop. Kemudian library selanjutnya adalah model selection, di mana library ini berfungsi untuk membagi dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian. Kemudian import cp2 digunakan untuk memprosesan gambar dan video. Kemudian shuffle ini untuk mengacak urutan data. Kemudian TensorFlow as mengimport library TensorFlow ini untuk komputasi numerik dan pembelajaran mesin. Kemudian langkah selanjutnya adalah memuat dan memproses gambar dataset pelatihan dan pengujian dari folder yang disimpan di Google Drive. Pertama yaitu dua list kosong, strain, dan
YTrane dibuat untuk menyimpan gambar dan labelnya. Kemudian ukuran gambar yang diinginkan diatur menjadi 150 pixel. Kemudian labelnya mempunyai 4 label, yaitu glioma tumor, meningioma tumor, no tumor, dan pituitary tumor. Kemudian untuk setiap label, kode mengakses folder terkait di dalam direktori pelatihan dan pengujian, membaca setiap gambar, membuat ukurannya sesuai dengan ukuran yang ditentukan, dan menambahkan ke list Xtrane. Label gambar juga ditambahkan ke list YTrane. Setelah semua gambar diproses, Xtrane dan YTrane diubah menjadi array NumPy. Kemudian yang selanjutnya adalah perintah shuffle. Ini digunakan untuk mengacak ukuran data dalam array Xtrane dan YTrane dengan random state 101. Kemudian selanjutnya adalah ini untuk membagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data testingnya itu sebesar 10%, jadi data trainingnya itu sebesar 90%. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mengkonversi label teks dari gambar seperti glioma tumor, meningioma tumor, dan lain-lain jadi label numerik, dan kemudian mengubah label numerik ini menjadi format one-hot encoding dan dapat digunakan untuk model machine learning. Kemudian kode ini mendefinisikan arsitektur model dari convolutional neural network atau CNN menggunakan library keras. Kemudian model ini dibuat untuk mengklasifikasikan gambar menjadi 4 kategori berbeda. Kemudian kode ini untuk menampilkan ringkasan dari model yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian perintah model compile ini digunakan untuk mengkonfigurasi model sebelum pelatihan loss kategorial cross entropy. Berarti model akan menggunakan fungsi kerugian kategorial cross entropy yang cocok untuk masalah klasifikasi dengan lebih dari 2 kelas. Kemudian optimizer Adam menetapkan algoritma optimasi Adam yang menggabungkan keunggulan momentum dan adaptive learning rate untuk memperbarui bobot model. Kemudian matriks akurasi ini menunjukkan bahwa selama pelatihan dan evaluasi, model akan melaporkan akurasi atau menampilkan akurasi sebagai matriks kinerja utama. Kemudian perintah selanjutnya adalah perintah history model.fit, digunakan untuk melatih model dengan data pelatihan, yaitu Xtrane dan YTrane. Kemudian jumlah iterasi penuhnya itu 20, di mana epoch-nya itu 20, di mana model akan dilatih pada seluruh data pelatihan itu selama 20 epoch. Kemudian validasi split 0,1 adalah 10% dari data pelatihan akan disisihkan sebagai data validasi untuk memantau kinerja model selama pelatihan.
Data ini tidak digunakan untuk pelatihan tetapi untuk mengevaluasi model setelah setiap epoch. Kemudian perintah selanjutnya itu mengimport library. Kemudian perintah ini itu digunakan untuk memvisualisasikan akurasi pelatihan dan validasi model selama beberapa epoch. Ini untuk menyimpan daftar akurasi pelatihan dari setiap epoch yang digunakan dari objek history. Kemudian yang kedua yaitu history file akurasi, ini untuk menyimpan daftar akurasi validasi dari setiap epoch. Kemudian selanjutnya itu range len ACC, mana ini untuk membuat daftar urutan angka yang sesuai dengan jumlah epoch. Kemudian selanjutnya PLT figure, ini untuk membuat figur baru dengan ukuran 14 x 7 inci. 14 x 7. Kemudian selanjutnya yaitu ini untuk memplot akurasi pelatihan terhadap jumlah epoch dengan warna merah dan label training akurasi. Kemudian ini untuk warna biru. Kemudian ini untuk menampilkan legenda di bagian kiri atas plot, yaitu ini training akurasi dan validation akurasi. Kemudian menampilkan plot yang telah dibuat, itu ini lt.show. Kemudian perintah selanjutnya ini untuk memvisualisasikan kerugian atau loss pelatihan dan validasi model selama beberapa epoch. Yang pertama yaitu history loss, yaitu menyimpan daftar kerugian pelatihan dari setiap epoch yang digunakan dari objek history. Kemudian yang kedua history file loss, itu menyimpan daftar kerugian validasi dari setiap epoch. Kemudian epoch range len loss, itu membuat daftar urutan angka yang sesuai dengan jumlah dari epoch. Kemudian selanjutnya ini untuk membuat figur baru dengan ukuran 14 x 7. Kemudian selanjutnya adalah memplot kerugian pelatihan terhadap jumlah epoch dengan warna merah dan label training loss. Kalau ini untuk warna biru dari validation loss. Kemudian ini untuk menampilkan legenda di bagian kiri atas plot. Kemudian plt.show ini untuk menampilkan plot yang telah dibuat. Perintah selanjutnya yaitu perintah ini digunakan untuk memuat dan menampilkan gambar menggunakan TensorFlow dan Matplotlib. Di mana gambarnya yaitu dari folder training, kemudian glioma tumor, kemudian nama file gambarnya yaitu gg10.jpg, kemudian di resize dengan 150 x 150, kemudian diubah menjadi array, kemudian ditampilkan dimensinya. Ini lebar dan tingginya yaitu 150 x 150. Tiga ini adalah warnanya yaitu red, green, and blue. Kemudian di reshape jadi 150 x 150, kemudian 3, kemudian
Perintah ini digunakan untuk memuat dan menampilkan gambar menggunakan TensorFlow. Kemudian ditampilkan maka muncul gambar. Kemudian perintah model predict ini digunakan untuk membuat prediksi menggunakan model yang telah dilatih dengan input img array yang merupakan gambar dalam bentuk yang sesuai untuk model. Hasil prediksi adalah array probabilitas untuk setiap kelas. Kemudian indicate kemudian a.argmax ini digunakan untuk menemukan indeks kelas dengan nilai probabilitas tertinggi dalam array prediksi tersebut. Indeks ini menunjukkan kelas yang diprediksi oleh model sebagai yang paling mungkin. Dengan kata lain, ini membantu menentukan kategori yang paling mungkin dari gambar yang diberikan berdasarkan pelatihan model. Ya, sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.